Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Teori Sastra Mutakhir. Pada kali ini kita akan membahas postkolonialisme. Nah, ini termasuk teori sastra mutakhir yang ketujuh yang telah kita pelajari. Sekali lagi saya ingatkan, silakan dicermati, dibaca-baca kembali yang telah dipelajari, termasuk yang akan hari ini. Pendekatan mana yang akan Anda pakai sebagai tugas akhir nanti ya. Jadi jangan lupa untuk tetap dicermati. Baik, pada hari ini kita akan membahas 3 hal terkait dengan postkolonialisme ini, ya terkait dengan mengenal sejarah selintas. Kemudian kita juga melihat konsepnya ya, melihat bagaimana secara definisi dan ciri-ciri. Kemudian kita melihat juga bagaimana penerapan pengkajian postkolonialisme ini dalam kajian sastra. Nah, secara sejarah ini lahir ditandai dengan adanya buku Edward Said ya, sebagai pelopor pada teori postkolonialisme ini. Nah, Anda bisa lihat tesis yang utama dalam pendekatan ini terlihat yang disampaikan Said adalah adanya pendekatan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Kemudian Michael Foucault pada bukunya juga Arkeologi dan Disiplin Panis ini menyatakan kaum orientalis berpendapat bahwa masalah studi ilmiah Barat mengenai Timur tidaklah semata-mata didorong oleh kepentingan pengetahuan, tetapi juga ada kolonialisme. Nah, pengetahuan bagi orientalis ini adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, yakni pengetahuan yang dipenuhi dengan visi dan misi politis ideologis. Kita lihat lebih lanjut. Postkolonial ini hadir untuk menggugat praktik-praktik kolonialisme yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, hibriditas, kreovisasi, bukan dengan propaganda, peperangan, dan kekerasan fisik, tapi dengan didialektikakan melalui kesadaran atau gagasan. Sebenarnya sadar atau tidak, kalau Anda memperhatikan nenek moyang kita atau orang tua kita, itu ada pengaruh-pengaruh kolonial yang masih mempengaruhi diri mereka. Kita lihat, makanya mungkin anak-anak sekarang tidak terlalu ya, apalagi generasi Z, tapi jika diamati model kolonialisme itu yang dipengaruhi adalah kesadaran dalam gagasan kita. Jadi kritik ini lahir ditangani oleh Edward Said, Homi Bhabha, dan Gayatri Chakravorty Spivak. Jadi mereka bertiga telah melahirkan konsep dalam pendekatan ini. Nah, yang dikembangkan oleh Spivak ini meliputi pemikiran poststrukturalisme pada kritik sastra, filsafat kontinental, psikoanalisis, teori feminis, Marxisme, dan post-Marxis. Nah, secara umum postkolonialisme dapat dipahami sebagai teori, wacana, dan istilah yang digunakan untuk memahami masyarakat bekas jajahan, terutama sesudah berakhirnya imperium kolonialisme modern. Nah, ini sepintas ya. Nah, sekarang kita akan melihat konsep postkolonialisme. Konsep ini kita ambil secara umum dulu dari kata Nyoman dalam bukunya. Ada 5 pokok pengertian yang bisa dipahami. Yang pertama, ini menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. Yang kedua, memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. Yang ketiga, memperjuangkan narasi kecil, menggalakkan kekuatan dari bawah, sekaligus belajar dari masa lampau untuk menuju masa depan. Yang keempat, membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata dalam bentuk fisik, melainkan juga psikis. Dan yang kelima, bukan semata-mata teori, melainkan kesadaran banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan seperti memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya. Jadi berbagai bentuk yang terjadi, bentuk kekuasaan lainnya juga dalam konsep postkolonialisme itu dibahas. Nah, konsep ini sebenarnya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan nanti. Jadi ketika Anda akan memilih teks sastra yang akan Anda kaji atau yang akan Anda bahas, teks itu harus memuat atau membahas hal-hal yang terkait dengan seperti ini, yang kolonialisme, ya. Apalagi konsepnya, dalam kaitannya dengan kritik sastra, postkolonialisme ini mau dipahami sebagai suatu kajian tentang bagaimana sastra mengungkap jejak perjumpaan kolonial, yaitu ada konfrontasi antar ras, antar bangsa, dan antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan tidak setara yang telah membentuk sebagian yang signifikan dari pengalaman manusia sejak awal zaman imperialisme Eropa.
Nah, jadi ini menurut Day dan Volcker ya, kritik sastra postkolonial ini strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks sastra, posisi atau suara pengamat berkaitan dengan isu tersebut. Nah, ini beberapa tadi saya kutip dari Budi Santosa ya di laman Badan Bahasa. Nah, secara umum bisa kita amati ciri khas postkolonialisme itu setidaknya ada 4 hal. Jadi pertama refleksi penjajahan kolonial, yang kedua refleksi ideologi, yang ketiga hegemoni kekuasaan, dan yang keempat hegemoni dari aspek gender. Nah, sekarang kita akan coba lihat penerapan. Nah, ada kata Ganjar Harimansyah. Setidaknya ada 2 pertanyaan yang muncul ketika dia digunakan sebagai pendekatan dalam pengkajian sastra. Yang pertama, sudahkah paradigma postkolonial ini membentuk sebuah wacana sastra yang menguak masalah kolonialisme dan apa yang telah ditinggalkannya dalam struktur masyarakat baik dalam aspek ideologi, politik maupun sosial budaya masyarakat kolonial. Yang kedua, adakah teori sastra alternatif yang bisa dikembangkan untuk problem sastra di Indonesia sekarang dalam paradigma postkolonial? Nah, ini menjadi pertanyaan yang dipertanyakan oleh Ganjar Harimansyah, namun juga dilanjutkan dengan jawaban. Pertanyaan pertama ini yang tadi disampaikan itu berkorelasi dengan konstruksi yang masih tersisa dari proses reproduksi kerendah dirian. Jadi pengaruh sebuah kolonial itu yang hadir di tempat kita menyisakan sebuah konstruksi, yaitu adanya mental inlander yang dibentuk kolonial melalui orientalisme. Hal ini tentunya berkaitan dengan kolonialisme yang menggunakan aparat negara ideologis untuk menundukkan warga pribumi. Jadi mereka memproduksi pengetahuan dan perilaku yang layak mengkonstruksi nalar pribumi dalam waktu yang sangat panjang. Jadi dianggap pertanyaan yang pertama tadi masih relevan ya, wacana itu ada. Yang kedua, mengenai pendekatan yang bisa digunakan yang lain, jadi secara teoretis pendekatan postkolonial ini banyak dipengaruhi oleh poststruktural. Kata kuncinya dekonstruksi. Nah, melalui konsep dekonstruksi ini postkolonialis ditempatkan sebagai kritik terhadap pandangan kolonial, yakni kerangka pikiran yang menganggap bahwa dunia non-barat adalah dunia yang tidak beradab dan perlu dicerahkan menurut standar humanisme barat itu sendiri. Nah, pendekatan ini berusaha menemukan teks marginal dan membongkar hal-hal negatif akibat kolonialisasi. Maka jawaban dari pertanyaan pertama tadi tentu untuk postkolonialisme ini bisa menerapkan poststruktural seperti itu. Salah satunya di sini teknik pembacaannya adalah dekonstruksi. Jadi dari 2 pertanyaan itu dapat ditafsirkan studi postkolonial sebagai kajian yang konsisten dan memperhatikan konteks historis bangsa Indonesia yang merasakan dampak penjajahan yang tidak begitu saja selesai ketika diproklamasikan kemerdekaan. Jadi sebenarnya kita itu meskipun sudah ada proklamasi kemerdekaan, tapi mental atau hal-hal peninggalan kolonialisme itu masih sangat membekas. Nah, jadi bagaimanapun ada anggapan umum masyarakat bekas jajahan dianggap memiliki luka sejarah yang membelenggu, membentuk jati diri bangsanya, dan cenderung berusaha lepas dari luka tersebut dengan merupakan masa lalu yang menyakitkan itu. Seolah-olah mereka amnesia sejarah, masyarakat tercabut dari identitas semula, tidak pernah bisa kembali, yakni identitas sebelum mengalami penjajahan. Nah, sedemikian besar pengaruh penjajahan inilah yang sehingga mempengaruhi pola pikir, penghayatan hidup, serta pola perilaku masyarakat postkolonial. Jadi, Ganjar juga memberikan penegasan postkolonial ini adalah upaya menafsirkan teks sastra untuk menemukan dekolonisasi dan upaya melepaskan diri dari penyakit kerendah dirian yang kompleks itu. Nah, Ganjar melengkapi pembahasan ini dengan 2 contoh. Yang pertama dalam Tertalogi Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, dapat ditelusuri ekspresi Pram yang mengungkapkan secara tajam perlawanan terhadap strategi feodal budaya Jawa dan kolonialisme yang memperbudak bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang kerdil. Nah, dapat juga diarahkan pada teks yang dibuat Pram itu untuk mengungkapkan perlawanan. Jadi kalau Anda menggunakan postkolonialisme, misalnya mengkaji karya Pram, Anda bisa mengungkap ini perlawanan terhadap kultur yang menindas agar kemerdekaan diri dan kemerdekaan bangsa lah yang dimenangkan. Baik, untuk contoh yang kedua, ini disampaikan oleh Ganjar juga. Tadi kan Pram ya, atau sebaliknya kita bisa melihat ketika mengkaji karya kontemporer atau tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, di sini selain memahami jejak mental inlander dalam diri tokoh-tokohnya,
Dapat ditelusuri juga teks-teks yang memperlihatkan penyakit kerendah dirian dalam pola pikir, yaitu menafsirkan ideologi inlander dalam diri kita. Jadi menafsirkan krisis identitas atau kepercayaan diri sehingga mudah digoyangkan dan diemami oleh pesona kemegahan barat. Nah, pada titik itu, pengkaji bisa saja sampai pada penafsiran bahwa teks-teks tetralogi yang tersebut mengungkapkan kenyataan tentang kita, ya, yang tidak akan bisa dan tidak akan jadi apa-apa kecuali bisa dan jadi bagian dari dunia barat. Nah, menjadi bagian dari modernitas yang ada di Eropa, di desa Endensor atau di kampus Sorbonne Paris. Nah, kira-kira itu penggambaran dari postkolonialisme. Lebih lanjut nanti Anda baca referensi tambahan yang saya berikan. Tentunya juga kita akan mendalami konsep ini dengan membaca hasil kajian yang menggunakan pendekatan postkolonialisme. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pengantar terhadap konsep ini. Sekali lagi, mari kita baca referensi untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada Anda terkait dengan teori postkolonialisme. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.